Damayanti dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 22402046. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata yajtahid. Ijtihad artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi, ijtihad yaitu pengarahan segala kemampuan seseorang ahli fikih dalam menetapkan istinbat atau hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci. Kata yunqad berasal dari bahasa Arab yang berarti diturunkan atau dibatalkan. Kata yunqad berasal dari kata al-nakhl atau runtuh. Yang dimaksud dengan qaidah di sini adalah membatalkan hukum yang sudah berlaku dengan adanya ijtihad hukum baru. Kaidah al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir, sehingga oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu di tempat yang lain. Dasar kaidah al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad yaitu yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat 67-68, sunnah yang diriwayatkan Athoha bin Jabir, ijma yang bersumber dari kesepakatan sahabat dalam melaksanakan kaidah, Atsar yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabib dari Al-Hakim bin Mas'ud Al-Tashafi. Penerapan kaidah al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad, contoh dalam keadaan sehari-hari yaitu seorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk salat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadapi arah yang dianggapnya kiblat dan wajib mengqadha sholat yang pertama. Haramu. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang harus dimenangkan adalah yang haram. Jika terdapat perkumpulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Pengertian kaidah: jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan adalah yang haram. Maksudnya ialah jika dalam suatu kasus ditemukan perkumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realistis hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua tersebut sulit untuk dihindari, baik dari konstruksi peribadahan dan transaksi. Oleh sebab itu, jika ada dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan ijtima atau bercampurnya kedua berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukanlah yang wajib. Karena suatu konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka masalah berupa kewajiban lah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Yang kedua yaitu haram, dan dalam kaidah ini sama dengan peringatan haram yang dimaksud dalam ilmu fikih secara umum, artinya segala sesuatu apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga yaitu ijtima. Mengenai batasan ijtima atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syekh Yasir Al-Fadani tidak ada keutamaan baku untuk batasan yang pasti mengenai halal itu. Oleh karenanya, ijtima antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah ijtima dalam asumsi perilaku dan al-mukallaf, bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praksis nafs al-amr. Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul atau ijtima bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat ke arah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Landasan kaidahnya yaitu
tidaklah berkumpul halal dengan haram kecuali haram itu mengalah yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu hukum haram harus lebih diutamakan daripada halal sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama. Contoh pertentangan dua ayat Al-Quran tentang hukum mengumpulkan dua wanita bersaudara, yang satu merdeka dan yang lain budak berstatus Malik al-Yamin, yaitu ayat yang memberi pengertian haram adalah surat An-Nisa ayat 23 yang artinya dan memadu dua perempuan yang bersaudara, dan ayat yang memberi peringatan boleh yaitu surat An-Nisa ayat 24 yang artinya kecuali budak-budak yang kalian miliki. Demikian pula pertentangan yang terjadi dalam hadis itu. Artinya bagimu boleh berbuat sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid pada segala yang ada di dasar kain pinggang. Artinya berbuat segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid kecuali persetubuhan. Hadis yang pertama menunjukkan kedua hukum haram tersebut. Istri yang sedang haid berbuat di antara pusar dan lutut. Sedangkan hadis yang kedua membolehkan berbuat segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid itu kecuali bersetubuh. Dalam menanggapi problema ini dipilih atau dirajihkan yang diharamkan untuk lebih berhati-hati iktiyah. Cabang kaidah yang pertama yaitu apabila larangan dan tuntunan saling berlawanan maka lebih didahulukan adalah larangan. Dengan kata lain, bila terdapat keadaan yang kontradiktif antara tautan larangan, maka yang harus dilakukan adalah menghindari larangan tersebut. Contohnya membersihkan mulut pada saat bulan Ramadan. Yang kedua yaitu bila kewajiban dan larangan berkumpul, maka yang didahulukan adalah kewajiban. Kewajiban dalam konteks ini tetap harus dikerjakan walaupun dengan larangan atau haram. Maslahat berupa kewajiban harus diutamakan daripada mufsadah yang terkandung dalam keharaman. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percampuran jenazah muslim dan non-muslim. Ketika jenazah non-muslim bercampur aduk sehingga sulit dipisah atau dibedakan, maka mandikan dengan mensalati seluruh jenazah hukumnya adalah wajib, walaupun jelas-jelas diantaranya itu terdapat orang non-muslim. Pada mulanya mensalati jenazah orang kafir hukumnya adalah haram, namun demi mendahulukan kemaslahatan berupa kewajiban mensalati jenazah kaum muslim, maka mafsadah yang marjuh atau terguli berupa tercampurnya jenazah non-muslim harus dikesampingkan. Sub ketiga yaitu jika dalam suatu ibadah berkumpul antara sisi atau sedang di rumah dan sisi sedang di perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi yang sedang di rumah. Dengan munculnya kaidah ini menunjukkan bahwa di antara hukum-hukum yudisial Islam telah memberi keringanan atau rukhsah bagi seorang musafir pelaku perjalanan karena ia dinilai sedang menghadapi kesulitan berupa beratnya melakukan perjalanan. Hukum-hukum yang diterbangun atas dasar rukhsah ini merupakan perbandingan mukabil dan hukum-hukum dibagi orang yang tidak melakukan perjalanan atau haldor. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukhsah dalam sholat. Ketika seorang musafir mengqasar sholatnya dalam perjalanan tetapi belum selesai sholatnya, ia sudah sampai di rumah, maka sisi manakah yang harus diunggulkan? Sesuai bab kaidah ini, maka sisi di rumahlah yang harus dimenangkan. Artinya sholat qasar yang dilakukan musafir harus dikumpulkan sebagai sholat biasa karena ia telah berada di rumah, tidak dalam perjalanan lagi, sebab status salat di rumah merupakan hukum asal, sedangkan mengqasar salat ketika dalam perjalanan merupakan hukum pengganti. Sub keempat, jika ada kewajiban yang saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban yang lebih kuat. Dengan kata lain, bila terdapat ada kewajiban yang sama menuntut untuk diadopsi, maka yang diprioritaskan adalah kewajiban yang lebih kuat. Dari sinilah ulama kemudian merumuskan keharusan mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah, karena fardu ain merupakan kewajiban yang lebih kuat. Artinya objek pembahasan subkaidah ini berkisar
pada persinggungan antara fardu ain dan fardu kifayah dalam suatu pekerjaan di mana yang diunggulkan adalah fardu ain. Beberapa contohnya yaitu salat Jumat dan salat jenazah. Sub kelima yaitu apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesusahan sementara waktu sempit dan maka kesusahan harus ditinggalkan. Maksudnya adalah jika terjadi pergulatan antara kewajiban dan kesunahan. Yang selanjutnya yaitu sub kelima, apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesunahan sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditinggalkan. Maksudnya jika ada terjadi pergulatan antara kewajiban dan kesunahan sedang waktunya tidak mencukupi, maka yang harus diprioritaskan adalah kewajiban, karena bagaimanapun juga kewajiban lebih utama dibandingkan dengan kesunahan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Orang yang berwudu namun waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan tatlis atau membasuh atau mengusap sampai 3 kali. Bila ia hendak melakukan kesunahan tersebut, maka waktu salat akan habis. Dalam kondisi seperti ini, wajib tidak melakukan tatlis walaupun hukumnya sunnah. Sebab kewajiban yang melaksanakan salat tepat pada waktunya lebih diprioritaskan daripada berupaya menjalankan kesunahan. Sub keenam yaitu pertentangan antara perbuatan yang disunahkan dan dicegah. Contoh pada orang yang dalam keadaan ihram atau haji yang berwudu, apakah ia diperbolehkan untuk menyela rambutnya untuk memudahkan air masuk ke seluruh kulit kepala? Tahlil al-syari atau sunnah, padahal hal ini berisiko menimbulkan kerontokan atau minimal jatuhnya rambut. Dalam hal ini menurut al-mutawali, ia tidak diperbolehkan melakukan takhil karena melihat kemungkinan rontoknya rambut. Namun menurut pendapat lain, ia hanya dimakruhkan untuk melakukan taklil, seperti halnya kemakruhan berkumur dan menyedot air ke lubang hidung secara berlebihan bagi orang yang berpuasa. Materi yang ketiga yaitu al-istaru bil khorobi makruh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Itsar secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atas dirinya sendiri, sedangkan itsar adalah sikap yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kaidah itsar itu artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah hukumnya adalah makruh. Apabila mengutamakan orang lain daripada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdol, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Contohnya, jika seseorang memiliki air yang cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu kepada orang lain agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air untuk berwudu, biarkan orang lain tayamum, kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan air untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya memberikan air itu untuk yang dia bisa bersuci dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan air minum tersebut dan dia bisa bersuci dengan cara tayamum. Macam-macam itsar dalam perkara duniawi, misalnya ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu pula kita juga membutuhkan. Nah, inilah contoh sederhana itsar dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua yaitu itsar dalam perkara ibadah. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah suatu yang dibenci karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah, bahkan orang tersebut adalah pimpinan, mertua ataupun orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Kemudian adalah tingkatan itsar. Imam Al-Ghazali membagi itsar ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, menempatkan orang lain seperti seorang pembantu, yaitu kita berikan apa-apa yang tersisa dari kita, seperti halnya makanan sisa, pakaian bekas, menempatkan tamu di dalam gudang yang tidak ditempati dan sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat
menempatkan orang lain seperti dirinya sendiri, yaitu dengan memberikan kepadanya seperti yang ia berikan kepada dirinya. Seperti memberikan makanan yang bisa ia makan dengan atau yang ia senangi, memberikan pakaian yang seperti ia pakai. Dan yang ketiga yaitu menempatkan orang lain di atas dirinya, yaitu dengan memberikan kepada orang lain yang lebih dari apa yang bisa ia berikan kepada dirinya sendiri. Dia tidak merasa iri karena ketika orang lain itu punya kelebihan dari dirinya setelah mendapatkan pemberiannya. Yang selanjutnya itu pengaruh praktik itsar. Yang pertama, mendapat keberkahan dan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan penyakit hati, dan yang terakhir mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin. Selanjutnya, keutamaan itsar. Sungguh seorang yang mempunyai al-itsar akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah keutamaan al-itsar adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai oleh manusia, akan dimudahkan urusannya di dunia, dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antara sesama muslim. Tasarruful Imam al-Raqiyah manutun bimasalah. Materi yang selanjutnya yaitu Tasarruful Imam al-Raqiyah manatu bin maslahah. Kebajikan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Pengertian dari kaidah tersebut yaitu kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Makna kaidah fikih yaitu dapat diartikan tindakan atau kebajikan seorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakan, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Yang kedua yaitu seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama. Seorang pemimpin adalah orang yang sekaligus menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola menguasai agama masalah kehidupan dunia. Abdul Al-Karim Zaidan dalam pernyataannya menekankan bahwa 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin: melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, menegakkan keadilan, merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Yang ketiga yaitu sumber perumusan kaidah. Adapun sumber kaidah berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, yaitu kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Menurut Imam Syafi'i, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Ahwas dari Abi Ishaq dari Bara' bin Azib. Yang kemudian yaitu prinsip-prinsip kemaslahatan perundang-undangan bagi negara dan masyarakat. Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap rakyat. Prinsip-prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Al-Quran maupun dalam sejarah Islam. Kemaslahatan pokok mencakup 5 hal. Al-Kulliyat Al-Khams yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Materi yang selanjutnya yaitu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari 2 kata yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Al-khuruj yang bermakna keluar dan lawan kata dari masuk, sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seorang berbeda dengan yang lainnya atau perbedaan. Sebagian ulama mengartikan dan memahami kaidah al-khuruj min al-khilaf dengan seorang mengamalkan suatu pendapat mujtahid lain yang berbeda dengannya karena adanya suatu tuntutan. Maksud dari pengertian tersebut adalah dengan al-khuruj min al-khilaf
khilaf dapat menjalankan sikap kehati-hatian dalam hukum syara', baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi karena suatu perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Dasar kaidah dari ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Kaidah al-khuruj min al-khilaf yaitu kaidah-kaidah yang berlaku hanya dalam cabang-cabang fikih tertentu yang dalam hal ini adalah siyasah. Meskipun demikian, dalam prakteknya terlihat bahwa kaidah ini juga diterapkan dari hampir semua bidang ilmu fikih di mana terdapat perbedaan pendapat para ulama yang menarik kesimpulan istinbat hukum. Oleh karena itu, kaidah ini tidak dapat dinyatakan secara ketat sebagai kaidah khusus di bidang siyasah. Contoh yang disunahkan membasuh seluruh rambut kepada saat berwudu agar terhindar dari perbedaan pendapat dengan mazhab Maliki dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala tetapi setengah atau keseluruhan seperti khusus tersebut di mana terdapat perbedaan yang jelas, maka menerapkan kaidah ini dipahami dengan memperhatikan perbedaan pendapat dan bersikap saling menghargai dan toleransi. Syarat penetapan kaidah dalam menerapkan kaidah al-khuruj minal al-khilafi, ulama memberi beberapa syarat, yaitu yang pertama, dalam menerapkan kaidah maka tidak boleh terjebak pada khilaf tersebut. Yang kedua yaitu tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Yang ketiga yaitu dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid adalah dalil yang kuat. Yang keempat yaitu tidak berpotensi merusak ijma ulama. Dan yang terakhir yaitu penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak boleh berpotensi untuk melarang sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Selanjutnya yaitu materi al-muta'addi afdalu min khasiri, yaitu amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Definisi dari al-muta'addi afdalu minal khasiri yaitu al-muta'iddi aqdalu minal qasiri, artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini maka Abu Ishaq, Imam Haramain dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Selanjutnya yaitu amalan-amalan kaidah al-muta'addi afdalu minal khasiri. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukrawi, mengerjakan ilmu, bisa juga manfaat duniawi, menunaikan hajat orang yang lain, menolong orang yang dizolimi. Amalan khasir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja seperti puasa, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan khasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan ibadah yang paling baik pada waktu jihad adalah jihad walaupun nantinya sampai meninggalkan wirid rutin seperti sholat malam, puasa di siang hari, meninggalkan sholat sempurna untuk sholat wajib atau sholatnya di qashar. Apabila tamu hadir di rumah, yang paling afdol adalah sibuk melayani tamu daripada rutinitas yang sunnah. Apabila datang waktu sahur, yang paling afdol adalah sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan beristighfar. Apabila datang seorang meminta untuk dibimbing untuk mengerjakan ilmu
pada orang yang tidak paham, maka yang paling afdol adalah membimbing dan mengajarkan ilmu. Bila azan berkumandang, yang paling afdol adalah menjawab azan daripada melakukan rutinitas ibadah lainnya. Dan yang terakhir, apabila waktu sholat 5 waktu tiba, maka lebih afdol adalah melakukan dengan khusyuk dan sempurna dengan bersegera melakukannya pada awal waktu, lalu keluar ke masjid atau jami walaupun itu jauh. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah bersikap wara. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Bazar, Al-Tayalisi, dan Hudzaifah bin Zaman radhiyallahu anhu. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 4214. Dalam riwayatnya lain, Rasulullah bersabda, sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan di bulan malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud 3641, Ibnu Majah 223, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Tiga inti dari kedua hadis ini adalah ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah lainnya, seperti puasa sunnah, salat sunnah maupun dan sebagainya. Selain itu, ilmu juga menjadi bagian dari ibadah yang paling mulia. Selanjutnya yaitu penerapan kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri dalam contoh sehari-hari, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan ekstensi agama. 2. Berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara personal, karena hal ini dapat menimbulkan adanya fitnah. 3. Menghubungkan tali silaturahmi kepada saudara atau kerabat. Selanjutnya yaitu pengecualian kaidah al-muta'addi afdalu minal khosiri. Yang pertama yaitu keadaan darurat dalam situasi darurat atau bencana. Tindakan yang terbatas pada suatu kelompok kecil orang dapat ditanggapi lebih penting daripada tindakan yang menguntungkan banyak orang. Kaidah dalam situasi di mana ada ketidakadilan yang harus diperbaiki. Tindakan yang terbatas pada suatu kelompok kecil orang yang dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. 3. Keselamatan dalam situasi yang melibatkan resiko keselamatan. Tindakan yang terbatas pada suatu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Yang kelima dan yang terakhir yaitu, namun demikian dalam kebahayaan situasi prinsip bahwa amal yang lebih manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas masih berlaku sebagai pada umumnya untuk tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.